Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat untuk kita saling berbagi. Saya ingin sampaikan, bagikan untuk kita semua satu topik yang sederhana yang mungkin sering kita dengar, yaitu bagaimana kita mencari kebahagiaan. Manusia hari-hari ini sedang mencari ketenangan, kebahagiaan. Ada satu ilustrasi yang menarik. Satu ketika Tuhan memanggil ketiga malaikatnya dan membisikkan kepada malaikatnya untuk turun ke bumi untuk memberikan kebahagiaan. Namun Tuhan berpesan demikian kepada ketiga malaikat. Dia berkata begini, jangan taruh kebahagiaan ini di tempat yang paling tinggi sehingga manusia sulit untuk mendapatkannya. Dan jangan pula taruh di tempat yang paling bawah, yang paling sulit manusia untuk menemukannya. Carilah tempat yang aman, yang manusia akan bisa menemukannya. Tuhan berpesan pula demikian. Jangan cari di tempat yang paling gampang sehingga manusia ketika mendapatkannya disia-siakannya. Singkat cerita, maka ketiga malaikat ini turun ke bumi. Lalu ketiga malaikat saling berbisik, di mana kita akan menempatkan kebahagiaan itu. Salah satunya mengusulkan, kita akan taruh kebahagiaan ini di puncak gunung paling tinggi. Lalu kedua malaikat itu tidak menyetujui usulan itu. Lalu yang satunya berkata begini, kita taruh di dasar paling dalam dasar laut. Lalu usul itu pun tidak disetujui. Lalu apa yang terjadi? Ketiga malaikat ini saling berbisik lalu ngambil kesimpulan. Baik, kita cari tempat yang aman dan bersih. Lalu setelah mereka menemukan tempat yang paling aman dan bersih. Lalu ketiga malaikat ini kembali ke surga. Apa yang terjadi? Sejak itu manusia mulai mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan ke puncak gunung. Ada yang mencari kebahagiaan ke dasar laut. Ada yang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan ke pantai. Ada yang mencari kebahagiaan dengan pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Bahkan ada juga yang mencari kebahagiaan dengan cara berolahraga. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan cara operasi plastik untuk menemukan kebahagiaan. Dan masih banyak hal lain lagi. Nah saudara, semua yang kita ketahui untuk kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, sesungguhnya bukan di muka bumi ini dan bukan di tempat lain. Nah, tahukah saudara bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Tuhan taruh itu di dalam hati kita. Oleh karena itu ada satu firman Tuhan di dalam Matius, dalam Lukas pasal yang ke-12. Judul perikop ini yaitu orang kaya yang bodoh. Ayat 19 berkata demikian. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ukuran manusia mendapatkan kebahagiaan adalah mengumpulkan harta yang melimpah. Ukuran manusia untuk mendapatkan kebahagiaan adalah menjadi orang yang terkenal. Nah, tetapi dalam perikop ini Yesus berkata, hai orang bodoh, hari ini juga jiwamu akan diambil. Lalu untuk siapakah hartamu itu? Kekasih dalam Tuhan,
ini satu pelajaran penting buat kita. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena sumber segala kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Ayat terakhir dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah saudaraku, inilah jawabannya. Mendapatkan kebahagiaan hanya satu syarat. Yaitu kita datang kepada Tuhan. Jangan pergi kemana-mana karena dunia hari-hari ini tidak memberikan lagi kepastian. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang memberikan kita kedamaian kecuali di dalam Tuhan. Karena itu mari kita belajar setiap hari membawa hidup kita kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada kebahagiaan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Karena itu mari lewat renungan yang singkat ini, mari taruh dalam hatimu. Kita jalani hari-hari kita dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu walaupun dengan singkat. Tapi kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman yang hidup, yang membawa kekuatan baru bagi setiap kami. Karena itu setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, kebenaran ini, biarlah kekuatan baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang ada dalam kesedihan, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan cemas, maka biarlah hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.